Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Romalunia Sipa, mahasiswi Informatika NIM H1D 018005, ingin mendemokan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Data Warehouse berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020, Standar Penelitian dan Pengabdian. Studi kasus Fakultas Teknik Unsur. Di dalam pembuatannya itu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan integrasi data. Pertama-tama kita mengambil terlebih dahulu dari sumber data. Di sini sumber data kami dapat dari Excel, kemudian dimasukkan ke dalam database. Di sini database penelitian. Ini untuk keterangan database-nya. Ini untuk seleksi dari database-nya. Kemudian karena ini untuk mengambil data pengabdian saja, maka dilakukan filter raw, di mana dalam data penelitian ini tidak hanya ada data penelitian saja, tetapi juga ada data pengabdian yang mana dipisahkan oleh kolom yang bernama nama kegiatan, yang mana isinya itu ada dua, yaitu pengabdian pada masyarakat ataupun penelitian. Nah, karena pada job ini hanya akan mengambil kegiatan pengabdian saja, maka diseleksi berdasarkan nama kegiatannya. Lalu selanjutnya kita pilih data apa saja yang akan diambil. Di sini kita mengambil keseluruhannya. Tidak lupa untuk memberi kolom dengan kunci untuk membedakan dari yang lain. Setelah itu dimasukkan ke dalam staging area, database staging, dengan nama tabel staging pengabdian. Seperti itu. Lalu bisa di run. Kita run nanti terakhir saja karena akan cukup lama. Setelah seluruh data yang kita miliki sudah masuk ke dalam staging area, maka kita sudah bisa membuat kerangka dari data warehouse itu sendiri, yaitu ada tabel dimensi. Tabel dimensi yang akan dibuat itu kurang lebih ada dimensi waktu, dimensi dosen, kemudian ada dimensi jenis publikasi, kategori kegiatan, lalu ada periode, prodi, lalu skim, sumber dana, dan TKT. Di sini saya contohkan untuk membuat dimensi dosen. Nah, untuk dimensi dosen ini diambil datanya dari staging SDM dan juga staging dosen, di mana kedua data ini berasal dari sumber yang berbeda. Untuk yang staging dosen itu diambil dari data analitik Monef, sedangkan untuk staging SDM ini didapat dari data sister yang diekstrak ke dalam Excel, seperti itu. Dari kedua data ini kita ambil pertama-tama kita hubungkan dulu untuk data dari staging SDM dan juga staging dosen berdasarkan NIP-nya. Apabila NIP-nya sama, maka akan dilengkapi seperti gelar depan, gelar belakang, lalu jurusan, dan sebagainya. Kita ambil ID SDM-nya, lalu namanya, dan NIP-nya dari staging SDM, kemudian
apabila terdapat NIP yang sama, maka akan dilengkapi dengan gelar depan, gelar belakang, dan seterusnya. Untuk bagian prodi ini, karena di dalam staging area ini bentuknya itu jurusan teknik bla bla bla, maka kita ubah untuk menghapus jurusan tekniknya itu menjadi kosong, sehingga untuk prodinya itu menjadi sama. Misalkan informatika berarti nanti informatika saja, untuk sipil juga seperti itu. Kita keluar, setelah dipilih lalu dimasukkan ke dalam data warehouse-nya dengan nama tabel, dimensi, dosen, SCD. Kemudian selain mengambil data dari sumber dari tabel staging, bisa juga didapat dari generate seperti ini untuk membuat dimensi waktu. Di sini untuk membuat dimensi waktu digunakan perulangan, dimana karena data yang dimiliki yang paling awal adalah pada tahun 2016, maka di set min waktunya itu 2016 bulan 1 tanggal 1. Nah, untuk maksimalnya itu kita gunakan current date atau tanggal terkini saat jobnya ini dijalankan. Kemudian dilakukan perulangan dengan tambahan itu 1 setiap perulangannya untuk tanggal di setiap perulangannya. Kemudian apabila setiap perulangan itu akan masuk ke dalam disimpan di dalam variabel current date, lalu akan disesuaikan dengan inputan seperti ini. Ada ID date, day number of month. Untuk ID date ini diambil tahun, bulan, dan tanggalnya. Kemudian tanggal, ada month year itu untuk bulannya, bulan dalam bentuk string seperti itu. Untuk kemudian ada number of year, ini untuk bulan dalam bentuk angkanya. Lalu tahun, terus ada kalender semester untuk semesternya. Di sini ada perhitungannya. Jadi misalkan sudah terdapat bulan, misalkan bulan 12, berarti 12 ditambah 12 dikurangi 1 lalu dibagi 6, apakah sama dengan 3? Apabila sama, maka itu merupakan semester ganjil, apabila tidak berarti masuk ke semester genap, seperti itu. Kemudian ada juga day name untuk nama harinya. Setelah hasil looping itu disesuaikan dengan nilai ini, maka kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse dengan tabel dimensi waktu. Kemudian karena beberapa data itu ada yang tidak memiliki tanggal, keterangan tanggal, maka diinputkan juga satu data secara manual, yaitu dengan ID-nya 0, number of month-nya 0, month year-nya tanpa keterangan. Seperti ini. Dimasukkan juga ke dalam data warehouse dengan tabel sama, yaitu dimensi waktu. Selanjutnya, apabila seluruh dimensi sudah terbuat, maka kita bisa menyusun
tabel fakta. Di sini contohnya untuk tabel fakta pengabdian. Untuk tabel fakta pengabdian kita menggunakan staging Nelly Tapmas TKT, lalu ada staging pengabdian dan staging dosen. Kenapa kita buat dua berbeda ini? Karena dalam staging pengabdian ini datanya itu ada data mengenai ketua dan juga mengenai anggotanya. Jadi agar lebih lengkap maka dipisah sesuai dengan perannya. Yang di atas ini untuk mengambil data yang ketua terlebih dahulu, lalu yang bawah ini untuk anggota. Nah, di sini datanya disesuaikan sesuai dengan NIP ketuanya terhadap tadi STJ dosen apabila sama. Kemudian disesuaikan untuk yang Nelly Tapmas TKT itu disesuaikan dengan judulnya. Untuk data Nelly Tapmas TKT itu menggunakan data dummy karena beberapa penelitian itu belum memiliki TKT, jadi menggunakan apabila nanti kedepannya sudah terdapat data TKT maka bisa langsung menggunakan data aslinya seperti itu. Nah, di sini kita masukkan TKT-nya, nama pegawai, lalu NIP dan sebagainya. Begitu pula untuk yang anggota sama. Nah, kemudian dari kedua data itu dihubungkan dengan T-unit menjadi satu tabel yang sama. Setelah itu kita lookup dengan staging publikasi. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah pengabdian tersebut sudah memiliki publikasi atau belum. Dilihat dari judulnya. Apabila judulnya sama, maka akan mengambil data kategori kegiatan, jenis publikasi, dan juga ID SDM-nya. Seperti itu. Setelah itu kita menyocokkan dengan dimensi tabel dimensi yang sudah dibuat. Data yang sudah disatukan tadi kemudian dicek dengan tabel dimensi. Contohnya ini NIP dengan dimensi dosen. Apabila sama, maka kunci dari dimensi dosen ini akan dimasukkan ke dalam tabel fakta pengabdian. Begitu pula dengan dimensi prodi, lalu dimensi jenis publikasi, dan sebagainya. Setiap kunci dari dimensi akan dimasukkan ke dalam tabel fakta pengabdian. Untuk biaya disetujui dan juga judul itu diambil dari data awal yang dibuat. Nah, karena untuk biaya disetujui ini terdapat data yang kosong, maka kita berikan kondisi. Apabila biaya disetujuinya itu bernilai 0, maka diberi nilai 0. Apabila tidak, maka dimasukkan sesuai dengan data pada biaya disetujui tersebut. Seperti itu. Seperti itu untuk fakta pengabdian. Kita bisa langsung run seluruh job yang sudah dibuat.
mungkin akan agak lama. Untuk menjalankan seluruh job ini diharuskan untuk dilakukan secara berkala. Misalkan 1 bulan sekali pada malam hari, seperti itu. Hal ini dilakukan agar data di dalam data warehouse itu terupdate. Nah, untuk run job dimensi ini sudah oke, maka akan lanjut ke run job fact. Nah, sudah disconnect berarti keduanya sudah di run dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke no edge. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengkonekkan data warehouse tersebut ke dalam no edge-nya. Nah, di sini menggunakan MySQL, database-nya bernama Daware. Kita tes parameter correct, berarti sudah tersambung. Kemudian kita membuat dataset. Karena penelitian saya mengenai standar penelitian dan pengabdian, maka saya membuat 2 dataset, yaitu penelitian dan pengabdian. Ini untuk penelitiannya. Di sini ada query pengambilan datanya menggunakan inner join dari tabel fact penelitian publikasi. Kita bisa lihat juga preview data yang diambil, seperti itu. Begitu pula dengan yang pengabdian. Ini untuk query-nya, kemudian ini untuk preview-nya. Di NoEdge ini dibuat dashboard, kemudian laporan, dan juga OLAP. Kita lihat terlebih dahulu dashboard penelitian publikasi.
Ada dashboard penelitian publikasi ini ditampilkan data-data mengenai penelitiannya seperti totalnya, lalu dananya pada setiap tahun, jumlah penelitian di setiap prodi, lalu ada jenis skim penelitiannya, lalu jenis publikasi, jumlah penelitian berdasarkan TKT, dan ini yang berdasarkan dosen. Kemudian yang di bawah ini ada detail penelitian publikasi. Di atas ini terdapat seleksi tahun penelitian. Misalkan kita akan melihat 2018 dan 2019. Nah, di sini terlihat kenaikan seperti itu. Dan ini ada prodinya. Misalkan kita juga bisa mengklik langsung di sini. Misalkan informatika. Untuk dosen yang menjadi anggota ada 33, yang menjadi ketua ada 53 pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Terjadi kenaikan dana penelitiannya seperti itu. Untuk TKT ini masih menggunakan data dummy. Selanjutnya, apabila ingin menghapus bisa langsung di sini, aktif filter, kita hapus prodinya. Misalkan kita lihat prodinya. Nah, seperti ini. Untuk membandingkan dua prodi, seperti itu. Lanjut ke dashboard pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebih untuk informasi yang ditampilkan sama, yaitu mengenai dana pengabdian, jumlahnya, lalu dosen-dosennya, TKT juga sama masih menggunakan data dummy. Dan untuk jenis publikasi ini karena belum ada keterangan, jadi diisi tidak ada keterangan. Data yang diterima itu masih belum ada data mengenai jenis publikasi, jadi diisi tidak ada keterangan seperti itu. Kurang lebih sama untuk informasinya, dan untuk seleksinya juga sama. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke laporan. Di sini ada laporan pembiayaan penelitian, lalu ada laporan penelitian lanjutannya, kemudian sama juga dengan pembiayaan pengabdian, ada pengabdian lanjutannya. Kita lihat pembiayaan penelitian terlebih dahulu. Nah, di sini untuk laporan itu hanya bisa dipilih berdasarkan tahun saja. Tidak seperti dashboard yang interaktif, bisa diklik berdasarkan diagramnya. Untuk laporan itu lebih statis. Di sini ada pembiayaan penelitiannya di tahun 2018. Untuk prodi-prodinya, lalu ada publikasi penelitian. Di sini ada detail pembiayaan penelitian berdasarkan program studi. Karena sumber dana yang kami miliki hanya dari DIPA BLU Unsud, maka yang ditampilkan hanya dua ini, tanpa keterangan dan DIPA BLU Unsud. Di sini untuk detail publikasi penelitian berdasarkan program studinya. Masuk ke laporan penelitian lanjutan.
Untuk laporan penelitian lanjutan ini, seleksi parameternya itu ada 2, bisa tahun dan juga program studi. Untuk tahun misalkan kita ambil 2019 dan ambil informatika. Nah, di sini ada jumlah penelitian berdasarkan skim, ada riset dosen, riset institusi, dan sebagainya. Lalu ada detail penelitiannya. Untuk jenis skim riset dosen, perannya, ada ketua anggota, judulnya, riset institusi, dan sebagainya. Lalu di sini ada tabel detail jumlah penelitian dosen. Ada nama, lalu perannya menjadi ketua berapa kali, anggota berapa kali. Lalu jumlah publikasinya. Seperti itu. Untuk laporan pembiayaan pengabdian juga kurang lebih sama. Nah, ini dilihat dari tahunnya. Karena publikasi belum ada, jadi tidak ada keterangan. Kemudian laporan pengabdian lanjutannya juga sama, bisa memilih berdasarkan tahun dan juga program studi. Di sini jenis skimnya penerapan iptek saja, lalu detailnya. Kemudian kita juga buat OLAP, ada OLAP pembiayaan penelitian dan OLAP pembiayaan pengabdian. Kita lihat dulu OLAP pembiayaan penelitian. Nah, untuk OLAP penelitian ini menampilkan jumlah dana dari setiap prodi, ada dari berdasarkan sumber dananya. Bisa juga kita menambah dimensinya, misalkan kita masukkan dimensi waktu. Kita lihat, nah ini 2016, 2017, dan dananya pada setiap tahun. Seperti itu. Hal yang sama juga mengenai pembiayaan pengabdian, itu tentang jumlah dananya. Bisa dilakukan hal yang sama, bisa juga misalkan berdasarkan skim. Nah, ini ada bisa binaan, KKN, dan sebagainya. Penjelasan demo hasil tugas akhir saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.